mengatakan sebenarnya doa rosario itu yang paling hebat. Lalu ada juga yang mengatakan 3 Salam Maria. Sebenarnya bagi saya itu tidak terlalu penting. Ini sebenarnya kita bisa lihat kembali pada waktu kita jatuh cinta. Dan untuk opa oma itu pasti mungkin 30, 40, 50 tahun yang lalu. Pada waktu menjadi remaja, ketika jatuh cinta, apa yang penting sebenarnya pada saat itu? Lalu sebenarnya yang paling hakiki bukan minta ini itu, pasti akan sebel. Tetapi hadir di mana pacar berada. Hadir bersama. Kebahagiaan orang yang mencintai ialah bersama dengan dia yang saya cintai. Oleh karena itu, saya mengambil sebagai tema, doa ialah menikmati kebersamaan dengan yang dicintai. Kita perlu menikmati kebersamaan dengan Yesus. Oleh karena itu, tadi kita sudah ini adorasi ialah ketika aku bisa tinggal bersama dengan dia. Doa itu sebenarnya indah, hadir bersama dengan Tuhan, diam di depan Tuhan, biar Tuhan menjadi lebih gede, menjadi lebih besar dalam hati kita. Tuhan yang kita cintai. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendakku sendiri. Memang penting bahwa kita siapkan waktu untuk hadir di hadirat-Nya. Ini dalam tradisi gereja Katolik, 7 kali sehari para rahib itu berdoa. Mereka mengikuti suatu ritme tertentu. Islam 5 kali sehari. Mengapa penting sekali bahwa kita menjaga relasi cinta dengan Tuhan. Oleh karena itu, Katolik itu sekarang sudah mulai. Jam 6 ding, 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 ding. Bahwa kita benar-benar merasa berbahagia kalau tinggal bersama dengan Dia. Gunakan waktu. Dan tidak penting doa mana dari buku mana atau bagaimana. Mungkin kadang-kadang diam di hadapannya. Menikmati kebersamaan dengan yang dicintai, yaitu Yesus. Oleh karena itu terus, saudari dan saudara, cinta itu tidak berarti minta jadi pengemis di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita benar-benar bisa hadir di hadapannya, kita akan merasakan suatu kebahagiaan. Karena Dia atau karena bersama dengan Dia yang aku cintai. Barusan kemarin kita rayakan itu pesta Antonius dari Padua. Ini kemarin itu memang kemarin tanggal 13 Juni. Hari ini mulai novena. 9 hari Selasa berturut-turut. Ini semua intensi akan disampaikan kepada Antonius dari Padua dan melalui Antonius kepada Yesus. Kita lihat seringkali Antonius ini gendong anak kecil, yaitu anak kecil itu Yesus. Kedekatan Antonius dengan Yesus itu luar biasa. Suster Faustina, kita bisa lihat luar biasa kedekatannya. Suster Faustina tidak minta ini, minta itu, melainkan dia hadir di hadapan Yesus. Sehingga akhirnya dianugerahi suatu gambar mengenai Yesus yang kita semua sudah tahu.
Lalu Fransiskus dari Assisi, salah satu contoh yang lain. Dia itu memang betul-betul dalam tutur kata dan perbuatan. Dia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dan dengan demikian melalui Yesus dia mencintai Allah. Lalu akhirnya dia yang secara luar biasa ini mendapat stigmata sebagai tanda persatuan dan kesatuan dengan Yesus itu. Lagi sosok itu Padre Pio. Padre Pio tidak pernah minta apa-apa kepada Yesus. Melainkan dia menjaga, memupuk hubungan bersama dengan Yesus yang dia cintai. Dan siapa yang pernah pergi ke Giovanni de Rotondo, kita bisa melihat jenazahnya di situ. Dia juga mendapat stigmata. Dia juga menjadi makin bersatu dengan Yesus. Saudari dan saudara sekalian, opa, oma, yang penting kita kepingin hadir. Kalau kita mencintai Yesus, kita mau hadir di mana Yesus berada. Memang tugas kita sekarang ini yaitu kita saling mengasihi. Tetapi kita hanya bisa saling mengasihi kalau kita mau betul-betul duduk di hadapan Yesus. Dengan mungkin kadang-kadang bersama dengan Yesus menangis. Kadang-kadang mungkin ketawa. Tetapi yang penting menikmati kebersamaan dengan yang dicintai. Ialah Yesus. Dan itulah doa. Justru dari situ kita memperoleh suatu kekuatan yang luar biasa. Yesus ini rela mati untuk orang lain. Untuk kita-kita ini. Memang kasihnya ini luar biasa. Yesus rela mengorbankan diri. Dan kita bisa melihat mengapa Yesus bisa laksanakan itu. Karena dia seringkali hadirkan Allah Bapa dalam hidupnya. Apabila dia hadapi sesuatu yang penting, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk hadir bersama dengan dia yang dia cintai. Ialah Allah Bapa. Saudari dan saudara sekalian, saya mau mengambil salah satu bagian daripada kitab suci dari Injil Lukas. Lalu di situ dikatakan, Yesus itu betul-betul menikmati di sana kebersamaan dengan Allah Bapa yang dia cintai. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyi, kau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalingnya Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudari dan saudara, opa, oma, kita lihat kembali, kita masih mencintai pasangan kita sungguh-sungguh seperti pada waktu remaja, pada waktu kita berpacaran, atau cinta kita mulai kendor. Diharapkan supaya benar-benar kita menyadari, dari diri aku sendiri, aku tidak apa-apa. Segala sesuatu diberikan oleh Allah Bapa. Oleh karena itu, saudari dan saudara, opa, oma, berapa waktu masih ada Tuhan beri kepada kita. Marilah kita perbaiki. Kita hadir di hadapan Tuhan. Kita jangan jadi pengemis di hadapan Yesus. Marilah kita
menikmati kebersamaan dengan Dia yang kita cintai. Oleh karena itu, saudari dan saudara, lihatlah sekarang, ini cinta masih hangat, masih membara, atau sudah mulai agak mendingin. Bagaimana komunikasi dalam rumah? Benar-benar saya masih berkomunikasi atau diam? Atau bagaimana kita masih makan bersama sehingga kita ada kesempatan untuk berbicara satu dengan yang lain dan saling memaafkan satu dengan yang lain? Atau bapak makan sendiri, mama makan sendiri, anak yang mungkin atau cucu yang tinggal di rumah juga makan sendiri. Dengan demikian, kita tidak memberi kesaksian tentang Yesus. Marilah kita bersatu. Dan kalau kita betul-betul menikmati kebersamaan dengan Yesus yang kita cintai, mau tidak mau, seluruh diri kita akan berubah. Kita akan dijungkir balikan tata nilai dalam diri kita oleh Yesus. Oleh karena itu, saudari dan saudara, sekali lagi saya tekankan, jangan, kalau butuhkan sesuatu, mintalah dan aku akan memberi. Tetapi yang paling hakiki, suatu sikap dasar, yaitu sikap dasar doa ialah menikmati kebersamaan dengan yang dicintai. Jangan ragu-ragu. Marilah kita mencintai Yesus. Marilah kita juga coba lagi mencintai orang yang tinggal di dalam rumah dengan saudari, opa dan oba berjanji setia satu kepada yang lain. Kalau demikian, saya kira hidup kita menjadi makin indah, menjadi makin bagus. Kasih Yesus akan kelihatan dalam hidup bersama kita. Saudari dan saudara, nikmatilah kebersamaan dengan Yesus yang kita cintai. Inilah suatu doa. Selamat berjuang. Selamat siapkan waktu. Kalau sudah jadi lansia, waktu banyak untuk siapkan bagi Tuhan. Dan akhirnya kita sendiri makin hari, makin diperkuat dan makin disemangati oleh semangat ilahi yang Yesus miliki. Kita boleh menjadi saksinya. Selamat berjuang. Yesus tidak jauh. Yesus hadir dalam hati kita. Dia mampukan kita supaya bisa berubah dalam hidup kita ini. Opa, oma, jangan ragu-ragu. Mulai saja dengan hal yang kecil. Dan pasti Tuhan akan menyempurnakannya. Amin. Kita mengakhiri devosi pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dibawakan oleh Pater Kis. Silakan Pater Kis. Silakan Pater untuk doa penutup dan berkat. Oke. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, Allah yang merendah Yesus, Allah Roh Kudus. Kami berkumpul bersama karena kami dicintai oleh Engkau dan kami mencintai Engkau ya Yesus. Kami yakin, kami tidak mau menjadi pengemis di hadapan Engkau, tetapi kami mau menikmati kebersamaan denganmu. Dan oleh karena itu, setiap hari kami perlu siapkan waktu untuk Engkau. Aku mau hadir di hadirat-Mu dan merasakan bahwa Engkau sungguh mencintai aku dalam keadaan bagaimanapun jua. Yesus, bagi Engkau tidak sesuatu pun mustahil. Tumbuhkanlah dalam hati kami kerendahan hati, agar supaya kasih yang sejati, yang mengikat kita sekalian, yang akhirnya menyelamatkan kita semua, ini benar-benar menjadi bukti, menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan, kami mohonkan
Turunkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.